Raja Daud mau perkataannya itu perkataan yang memberkati, perkataan yang menguatkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin percaya saudara dalam keadaan sehat. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini saudara, kembali saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan biarlah renungan ini boleh selalu memberkati dan menguatkan setiap kehidupan kita yang mendengar, baik itu yang melihat, saudara kasih. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan: hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal Salomo mengatakan, saudara kasih, bahwa hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya atau mengatakannya akan memakan buahnya, saudara. Terkadang setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara, bahwa terkadang perkataan kita itu tidak terkontrol, saudara kasih, tidak terkendali, saudara. Bahwa dikatakan bahwa siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara. Perkataan yang positif dan perkataan yang negatif itu akan berdampak dalam setiap kehidupan kita. Bila kita sering mengatakan hal-hal yang negatif, saudara, itu pun akan berdampak dalam setiap kehidupan kita. Bila kita mengatakan hal-hal yang positif, dan itu juga pasti akan berdampak dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, saudara, dalam lingkungan, baik itu anak-anak kita, saudara kasih, baik itu dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, saudara. Apabila kita sering mengucapkan hal-hal yang negatif, saudara, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak memberkati, bisa jadi itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, di saat kita bisa mengatakan hal-hal yang positif, yang menguatkan, yang memberkati, yang membangun, membentuk, saudara, itu pun akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara kasih. Maka dari itu, setiap kehidupan kita, saudara, harus bisa menjaga perkataan, menjaga ucapan. Ada ayat mengatakan bahwa buanglah segala perkataan kotor dari mulutmu, tapi sebaiknya perkataan yang menguatkan, membangun, agar setiap orang yang mendengarkannya boleh memperoleh kasih karunia. Ini luar biasa, saudara kasih, kalau kita bisa mengingat ayat ini, saudara kasih, bahwa segala sesuatu yang akan kita ucapkan terlebih dahulu kita pikir, saudara. Mengapa setiap kehidupan kita, saudara kasih, harus menjaga perkataan kita atau ucapan kita, saudara? Saya teringat, saudara kasih, di mana seorang Raja Daud, saudara, pernah berdoa kepada Tuhan. Dikatakan, Tuhan, berjagalah di bibirku, berjagalah di mulutku. Maksudnya apa ini, saudara kasih? Agar setiap perkataannya, saudara, karena dia seorang pemimpin, seorang raja yang memimpin rakyat bangsa yang begitu luar biasa, saudara kasih, begitu banyak jumlahnya, saudara. Raja Daud mau perkataannya itu perkataan yang memberkati, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun bangsanya, rakyatnya yang dia pimpin pada saat itu. Apalagi dia seorang panglima perang, pemimpin pasukan. Perkataannya benar-benar perkataan yang positif, yang menguatkan setiap kehidupan setiap prajurit yang dia pimpin pada saat itu. Agar apa, saudara? Prajurit yang dia pimpin tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati. Dan setiap kepemimpinannya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, menjagalah di mulutku, di bibirku. Itu pun harus menjadi doa dalam setiap kehidupan kita, saudara kasih. Agar perkataan kita adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun orang lain.
Mengapa setiap kehidupan kita harus menjaga perkataan kita, saudara kasih, menjaga mulut kita, saudara? Kalau dalam Yakobus pasal ketiga 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kalau kita melihat dari ayat ini, saudara kasih, mengapa setiap kehidupan kita menjaga mulut kita, menjaga perkataan lidah kita, saudara kasih? Karena Tuhan menciptakan mulut kita seharusnya untuk memuji Tuhan. Tuhan menciptakan mulut kita seharusnya untuk mengatakan hal yang baik. Tuhan menciptakan mulut kita untuk kita mempermuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, saudara. Kita mengutuki orang lain. Kita melemahkan orang lain. Ini yang pertama, saudara kasih. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita, saudara, mulut kita? Karena mulut kita diciptakan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara kasih. Dalam Amsal pasal ke-13 ayat yang ketiga saya akan bacakan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bagian yang pertama, saudara, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Ini sangat benar, saudara kasih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, saudara. Di saat kehidupan kita tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga perkataan kita, itu akan membuat binasa kita, saudara. Orang lain bisa tersinggung melalui perkataan kita, dan dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar di pemikiran kita, saudara kasih. Karena kalau kita melihat berita di televisi, saudara kasih, ada orang yang berani membunuh saudara karena dia tersinggung. Ada orang yang tersinggung karena setiap hari dikata-katai hal yang jelek, saudara. Dia rela membunuh. Dia rela melakukan kejahatan, tindak pidana, saudara kasih. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga perkataan. Dimanapun kita berada, saudara, kita harus jaga perkataan kita agar ada damai yang keluar dari setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara kasih, mengapa kita harus menjaga perkataan kita atau mulut kita, saudara? Dalam Matius 12 ayat yang ke-36 saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini jelas, saudara kasih. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap perkataan yang sia-sia, saudara, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang melemahkan orang lain, itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Di saat kita banyak mengatakan hal yang tidak baik, saudara kasih, hukuman akan menanti. Tapi di saat kita memperkatakan hal yang baik, saudara, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, saudara kasih, setiap hari, saudara, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, saudara kasih, kita harus benar-benar bisa menjaga perkataan kita, agar perkataan kita adalah perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara kasih. Mungkin renungan firman Tuhan dapat saya sampaikan pada saat ini, dan biarlah ini selalu memberkati setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Shalom.